Rahasia mendapatkan pahala tanpa melakukan amal. Di antara bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya adalah dengan memberikan kemudahan dan banyak cara kepada hamba-hambanya dalam mengumpulkan pahala sebagai bekal untuk menyambut hari akhirat. Ketika seorang beramal dengan amalan soleh, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tanpa batas sesuai kadar niat dan keikhlasan seseorang. Nabi SAW bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ternyata, selain dengan beramal, kita bisa mendapatkan pahala yang banyak seperti hadis di atas, walau tidak beramal dengannya. Berikut beberapa cara agar kita bisa mendapatkan pahala walau tidak dengan beramal. Yang pertama, menjadi sebab seseorang untuk beramal. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Maka, siapa saja yang menginformasikan suatu ilmu agama atau poster kegiatan agama, donasi, wakaf, sedekah, dan semisalnya, tak kala ada orang yang beramal dengan sebab mengetahui informasi tersebut, dengan mengamalkan ilmu agama yang diperoleh, datang ke pengajian, atau menyalurkan hartanya di jalan Allah, ia akan mendapatkan pahala walau tidak melakukannya. Nabi SAW bersabda, siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka ia dianggap benar-benar telah ikut berperang. Dan barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang di jalan Allah, maka ia dianggap benar-benar telah ikut berperang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, bertekad kuat mengerjakan suatu amal. Orang dengan keadaan kedua ini, ia mampu mengerjakan suatu amal, akan tetapi karena suatu hal terhalangi untuk beramal. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah niat dengan tekad yang kuat dan jujur, bukan sekedar angan-angan belaka. Misalnya, ada orang yang berniat memberikan infak ke masjid, qadarullah, sampai di masjid ia lupa membawa atau terjatuh dompetnya di perjalanan. Maka, ia sudah dicatat pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdoa pada Allah dengan jujur agar bisa mati syahid, maka Allah akan memberikan kedudukan syahid walau nanti matinya di atas ranjang. Hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang bertekad untuk bangun melaksanakan sholat malam, namun kantuk mengalahkannya sehingga tertidur. Maka Allah tetap mencatat pahala sholat malam untuknya dan tidurnya tadi dianggap sebagai sedekah untuknya. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1784. Yang ketiga, berangan-angan yang jujur untuk beramal. Orang dengan keadaan ketiga ini berbeda dengan jenis yang kedua tadi. Jika yang kedua, ia memang mampu untuk beramal namun terhalangi. Sedangkan yang ketiga ini memang dari awal tidak memiliki kemampuan dari segi harta dan ilmu. Tetapi berkeinginan jika mempunyai salah satunya, dia akan beramal dengannya. Nabi SAW bersabda, dunia telah diberikan pada 4 orang. Yang pertama, diberikan rezeki dan ilmu oleh Allah Ta'ala. Ia kemudian bertakwa dengan harta tadi kepadanya, menjalin hubungan dengan kerabatnya, dan ia pun tahu kewajibannya yang mesti ia tunaikan kepada Allah Ta'ala. Ini sebaik-baiknya kedudukan. Yang kedua, diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, namun tidak diberi rezeki berupa harta oleh Allah. Akan tetapi, ia punya keinginan sembari berujar, seandainya aku memiliki harta, aku akan beramal seperti si fulan. Orang ini akan mendapatkan yang ia niatkan, pahalanya pun sama dengan orang yang pertama. Orang yang ketiga diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala berupa harta, namun tidak diberikan ilmu. Ia akhirnya menyia-nyiakan hartanya tanpa dasar ilmu. Ia pun tidak bertakwa dengan harta tadi pada Robnya, dan ia juga tidak mengetahui kewajibannya yang mesti ia lakukan kepada Allah. Orang ini menempati sejelek-jeleknya kedudukan. Dan yang terakhir, orang keempat, tidak diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala berupa harta maupun ilmu. Dan ia pun berujar,
Seandainya aku memiliki harta, maka aku akan berfoya-foya dengannya. Orang ini akan mendapatkan yang ia niatkan. Dosanya pun sama dengan orang yang ketiga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2325.